Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tak terasa penantian 11 bulan menanti Ramadan telah Allah kabulkan. Tinggal bagaimana kita menyambut Ramadan ini. Dan seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tahu dengan keutamaan bulan Ramadan. Sehingga dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan semoga Allah Jalla Jalla memberikan kekuatan kepada kita, memberikan bimbingan dan taufiknya agar kita dapat melewati Ramadan ini dengan segala petunjuk dan hidayahnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah. Entah kenapa panitia kajian memilih tema al-imamah, tentang kepemimpinan dalam sholat. Yang pembahasan ini sebenarnya sangat urgen sekali untuk masa-masa pandemi yang di awal-awal, ketika kita melihat masjid-masjid ditutup, ya, bahkan Jumatan pun tidak. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha juga ditiadakan. Sehingga secara otomatis orang-orang akan sholat berjamaah di rumah-rumah mereka, di tempat kerja mereka. Yang jadi masalah, banyak di antara kita yang Islamnya keturunan. Bahkan selama hidupnya, dia nggak pernah belajar tentang agama Islam ini. Mungkin ilmu dunia dia telah telan semuanya. Tapi ilmu agama, ya mungkin dia hanya dengar-dengar yang terkadang disampaikan 1 meter, yang masuk ke dia hanya 0,5 meter. Sehingga munculnya manusia-manusia yang menyimpang dari ajaran agama ini disebabkan kekurangan mereka belajar ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan adanya pandemi kemarin. Ini kalau bicara hikmah pandemi, ternyata banyak orang-orang yang mulai peduli sama agama. Yang mungkin dahulu gak pernah datang ke masjid untuk ikut kajian agama. Karena dia tidak terlalu menganggapnya penting. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana menjadikan 1 juta, 10 juta, 10 juta, 100 juta. Itu yang ada di kebanyakan kita. Padahal ahibati fillah, agama kita ini ismatu amrin, yang menyelamatkan kita, pegangan hidup kita, dan setelah kehidupan ini, dan kemudian tatkala dibangkitkan kembali, itu agama. Ilmu-ilmu yang lain yang kita kaji dan kita pelajari, ya insya Allah bermanfaat untuk dunia kita. Dan mungkin apabila diniatkan membantu orang lain, diniatkan memberikan manfaat kepada orang lain, akan dapat manfaat.
tapi untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Untuk tahu tata cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk tahu apa hak-hak Sang Pencipta dan kewajiban kita, itu harus belajar. Dan sekali lagi pandemi mengajarkan kepada kita bahwa belajar itu nggak ada kata terlambat. Seperti sekarang ini. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Sedang di rumah, sedang di mobil, sedang di kendaraan umum maksudnya, kita masih dapat menyimak dan belajar ilmu. Kita akan membahas tentang imam. Bicara imam. Imam itu artinya pemimpin. Pemimpin yang diikuti. Itu disebut imam. Ahibati fillah. Mungkin sebagian kita lupa bahwa ternyata orang tua kita, sebagian mungkin, itu mendoakan anak-anaknya untuk jadi imam. Dan mungkin kita yang telah menjadi orang tua, pernahkah kita berdoa memohon kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan imam? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 74. Ini bicara tentang doa hamba-hamba Allah. Apa sih doa mereka? Nah, silahkan dibaca. Barakallahu fiikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Nah, tunggu artinya. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Itu doanya hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah, yang ambisi mereka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dicari mereka. Mereka memohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Mereka memohon kepada Allah agar dijadikan dari pasangan hidup mereka, dari anak keturunan mereka qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqin imama. Dan jadikan kami imam. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Kalau antum jadi imam, diikutin oleh orang lain, memberikan contoh yang baik, maka setiap orang-orang yang mengikuti imam ini, pahala mereka akan didapatkan pula oleh imam ini. Maka imam ini sesuatu yang sangat istimewa sekali, khususnya kalau bicara imam di dalam sholat ini. Ahibati fillah, sebelum kita berbincang tentang syarat menjadi imam dan apa yang tidak disyaratkan, kemudian kita akan berbincang tentang tata cara dan adab menjadi imam. Ana ingin menyampaikan tentang keutamaan menjadi imam di dalam sholat dan dalam ilmu, karena ada kaitannya. Menjadi imam di dalam sholat ini adalah kedudukan yang ditetapkan dalam syariat. Agama yang menetapkan. Karena Nabi SAW telah memberikan aturan. Apa kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam, ini keputusan ya. Ini keputusan dari Nabi SAW tentang siapa yang berhak menjadi imam. Maka beliau mengatakan, aqra'uhum li kitabillah. Adalah yang paling banyak hafalan Quran.
Itu yang menjadi imam. Sedangkan kadangkala kita melihat di masyarakat, boleh jadi yang diangkat jadi imam itu hafalan Qur'annya sendiri. Tapi karena dia umpamanya yang paling tua, karena dia yang paling senior, maka dia dijadikan imam. Padahal kita nanti akan melihat bagaimana ada bocah yang umur 6 atau 7 tahun itu jadi imam di kampungnya. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan keputusan ini, maka tatkala mereka pulang ke kampungnya, mereka cari. Seakan-akan mereka sedang mengadakan seleksi nih, siapa yang pantas menjadi imam. Dilihat, Fulan hafalan Qur'annya berapa? Fulan berapa hafalan Qur'annya? Ternyata yang didapati Amr bin Salamah, umurnya masih 6 atau 7 tahun, dia yang paling banyak hafalan Qur'an. Terus gimana? Ya dia jadi imam. Maka sebagian kita kadang-kala merasa pantas menjadi imam karena jabatanmu tinggi, karena umurmu lebih tua, karena gelar akademik yang dimiliki. Enggak. Maka kita dapat lihat ya, ketika sholat Istiqlal atau di istana presidenan, di masjid yang ada di sana, yang jadi imam ya ada orang yang paling banyak hafalan Quran. Jadi ini adalah sebuah jabatan yang diberikan oleh agama, yang sudah ada ketentuan. Walaupun kadangkala ada orang-orang yang tidak pantas tapi dia menjadi imam. Imam di dalam sholat ini dicontoh dalam kebaikan. Menjadi teladan dia. Bagaimana tadi ayat yang kita bacakan tentang doa orang-orang yang bertakwa, di mana mereka minta dijadikan imam ya. Karena makmum yang ada di belakang imam itu akan mengikuti. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, semua. Bayangin gimana Syekh Shuraim umpamanya, Su'ud Shuraim di Mekah ya. Ketika beliau menjadi imam, puluhan ribu, ratusan ribu yang mengikuti. Oleh karena itu ini sebuah kedudukan yang indah jemaah. Dan Nabi SAW mendoakan orang yang menjadi imam dan orang yang menjadi muadzin. Nabi SAW mendoakan agar imam ini diberi petunjuk. Kenapa? Karena dia di depan. Dia menjadi percontohan. Kadangkala ada imam sholat, kelakuannya nggak benar. Makanya sebagian ulama itu tidak menyukai imam ini fasik. Bukan orang yang lurus dalam beragama. Bukan orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan dia, dosa-dosa yang dia lakukan. Gak pantas dia jadi imam. Kenapa? Engkau itu jadi pemimpin gitu. Orang tuh ngelihat di belakang. Siapa yang jadi imam gitu. Fulan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-imam dhamin. Ingat, imam itu memberikan jaminan. Dia menjamin. Karena dia membawa rombongan menghadap Allah Azza wa Jal. Jangan bermain-main. Imam itu memberikan jaminan. Wal muadzin mu'taman. Dan orang yang azan itu terpercaya dia. Dia pegang amanah. Kenapa? Ini berkaitan dengan masuknya waktu sholat. Orang kalau di rumah sholat sebelum waktunya gara-gara azan
muadzin ini gimana? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, berikan petunjuk kepada para imam dan ampuni para muadzinin. Berikan petunjuk kepada imam dan ampuni para muadzin. Sebagian ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muadzin? Ada banyak fadilah tentang muadzinnya. Bagaimana setiap batu, setiap pohon, setiap benda kelak akan menjadi saksi buat dia pada hari kiamat. Tentang azan dia, kalau dia azan lillahi ta'ala. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah orang-orang yang ahli azan. Di mana Allah berikan kepada dia kemuliaan, dia bisa memandang secara yang jauh. Muadzinun. Tapi kalau kita melihat Nabi SAW tidak pernah azan. Dan sahabat-sahabat yang besar, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka nggak jadi muadzin tapi jadi imam mereka. Sebagian berpendapat bahwasanya muadzin lebih utama daripada imam. Apalagi kalau dilihat dari doa Nabi SAW untuk para imam didoakan supaya dikasih petunjuk, untuk para muadzin didoakan supaya diampuni. Dan ampunan itu puncak dari kebaikan sebenarnya. Tapi ala kulli hal, ada orang-orang yang memang seharusnya dia menjadi muadzin. Untuk imam enggak. Karena kita akan bicara syarat-syarat menjadi imam. Imam ini kedudukan dan jabatan agama kalau bisa dilihat, yang ada ketentuannya dan tentunya ada fadilah yang akan diterima, didapatkan oleh para imam. Nabi kita alaihissalam menjadi imam ya. Dan subhanallah, masalah imam ini tidak main-main. Kalau dikatakan imam itu memberikan jaminan, Rasulullah SAW beliau menyebutkan kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang fasik, yang mereka menjadi imam juga dalam sholat. Karena dulu itu yang menjadi pemimpin ya dialah imamnya gitu. Karena biasanya mereka akan memilih pemimpin yang hafal Quran, ya, yang ngerti agama. Bagaimana ketika pemimpin-pemimpinnya zalim? Semena-mena. Lalu dia jadi imam. Kata Nabi SAW, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum. Itu orang-orang yang zalim yang jadi imam buat kalian. Kalau benar sholat mereka, maka kalian dapat pahala dan dia juga dapat pahala. Tapi kalau mereka salah dalam sholatnya, sedangkan kalian terpaksa harus menjadi makmum sama mereka, falakum wa alaihim, maka kalian tetap akan mendapatkan kemuliaan sholat berjamaah tersebut, kemuliaan sholat tersebut, dan mereka akan mendapatkan dosanya. Ahibati fillah, kadang-kala ada orang yang ingin jadi imam. Umpamanya dia tahu anak nih lulusan pesantren, tahfidz ya, dan hafal Quran. Dia datang ke kampungnya, dia datang ke masyarakat dia, atau dia mungkin bekerja di satu tempat. Dan di situ ada musholanya, ada masjidnya. Kadang-kala kan namanya orang belajar agama, ketika yang jadi imam itu nggak enak bacaannya, atau bahkan bacaannya ada yang kurang tepat. Ini orang yang faham, nggak menikmatin sholat. Kalau sholatnya bacaannya nggak keras ya aman lah. Tapi kalau bacaannya keras, maka ternyata diperbolehkan jamaah menawarkan diri untuk menjadi imam dalam sholat asalkan niatnya benar. Boleh menawarkan diri, datang teman-teman mungkin yang masih kuliah di kampus ya. Anda lihat sekarang banyak dokter-dokter muda yang hafal Al-Quran, yang mereka subhanallah ingin menggabungkan ilmu agama dan
ilmu dunia mereka. Semoga Allah menjaga mereka ketika mereka kuliah, mereka boleh menawarkan diri. Atau ketika dia bekerja di rumah sakit, kemudian dilihat imam di rumah sakit tersebut kok kurang nyaman, dia boleh menawarkan diri. Berdasarkan hadis Utsman ibn Abil As yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana dia berkata, "Ya Rasulullah," dia mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, jadikan aku imam di kampungku, di kaumku itu jadikan aku imamnya. Dia minta sama Nabi SAW. Faqala anta imamuhum. Maka Nabi SAW mengatakan, ya engkau jadi imam mereka. Lihat, ini jabatan agama. Nabi SAW menetapkan Utsman bin Abil As, engkau imam kaummu. Terus Nabi memberikan arahan. Waqtadi bi'ad'afihim. Engkau sholat jadi imam, ingat engkau membawa jamaah. Engkau tidak sholat sendirian. Maka hendaklah engkau memperhatikan yang paling lemah di antara mereka. Jadikan mereka tolak ukurmu. Yang paling lemah. Yang sakit, yang gak kuat berdiri lama atau apa. Jadikan mereka tolak ukurmu. Wattakhid mu'adzinan la ya'khud ala adzanihi ajran. Engkau jadi imam, engkau pilih seorang muadzin yang tidak ambil upah dari adzan. Kemudian ada satu masalah, siapa yang paling pantas menjadi imam? Kalau tadi sudah dikatakan yang paling banyak hafalan Qur'annya, jadi secara keilmuan sebenarnya jamaah, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya itu orang yang paling alim. Kenapa? Karena sumber ilmu ini Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat dahulu di masa Nabi SAW, ya bangsa Arab berbahasa Arab. Sehingga mereka ketika membaca Al-Quranul Karim atau dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, insya Allah dia akan tahu, faham dengan maknanya. Nabi SAW memberikan standar pemilihan imam. Yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling alim dengan fikih sholatnya, dia hafalan Qur'annya bagus, ngerti agama, sholat juga faham bagaimana syarat dan ketentuan melakukan sholat. Kalau ternyata sama, ini ada orang yang sama secara Al-Quran, Masya Allah, dia hafalannya sama-sama 1 juz umpamanya, juz 30. Secara keilmuan agama insya Allah 11-12 lah. Maka dicari lagi yang paling ngerti tentang agama lebih dalam. Kalau sama, maka yang paling dulu hijrah. Paling dulu hijrah. Kalau sama, bareng datangnya hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Bareng. Secara keilmuan sama, hafalan Qur'annya sama, hijrahnya sama. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kalau mereka sama hijrahnya, waktu hijrahnya bebarengan, maka yang lebih dulu masuk Islam. Ada riwayat yang menyebutkan yang lebih tua, fa akbaruhum sinnan, yang paling tua. Jadi umur ini ada titik beratnya juga kepada usia, tapi bukan yang pertama. Ketika ilmunya sama, hafalan Qur'annya sama, keilmuannya sama, hijrahnya sama, masuk Islamnya bareng, terus apa nih? Usia bisa menjadi penentu. Baik, ahibati fillah. Syarat menjadi imam. Siapa yang syarat? Kalau tadi itu standar ya, imam itu yang seperti apa. Jadi syarat menjadi imam yang pertama tentunya dia adalah muslim. Gak mungkin orang non muslim imam. Kemudian dia orang yang berakal. Orang gila gak boleh jadi imam. Kemudian orang yang mabuk juga gak boleh jadi imam. Ini berkaitan dengan akal ya. Ada orang yang
Kadangkala akalnya datang, kadangkala tidak. Ada orang tua yang sudah pikun, nggak boleh jadi imam. Orang yang mabuk, dia nyabu atau apa, nggak boleh dia jadi imam karena sejatinya orang yang mabuk ini nggak boleh dekat-dekat masjid ya. Dan nggak boleh dia mendirikan sholat sampai dia sadar dari mabuknya. Kemudian yang jadi imam itu laki-laki kalau makmumnya laki-laki. Kalau makmumnya perempuan ya perempuan boleh jadi imam. Kemudian yang keempat, imam itu harus bisa baca. Nggak boleh orang yang akhros ya, maaf, yang bisu untuk menjadi imam. Apa yang tidak disyaratkan dalam imam ya? Tidak disyaratkan imam itu, para ulama menjelaskan imam itu nggak harus orang yang soleh. Artinya nggak harus gitu loh. Nggak harus orang yang istiqomah dalam beragama. Kadang-kadang imamnya fasik, boleh kita bermakmum dengan imam yang melakukan dosa besar. Kita tahu nih orang, ya Allah, korupsi nih orang sebenarnya. Tapi gimana dia jadi imam di kantor saat anak buahnya tahu nih bahwasanya bos mereka itu korupsi. Dan anak buahnya ini ya mungkin membantu atau dia dipaksa. Sehingga dia tahu, bolehkah dia bermakmum kepada bosnya ini ketika dia jadi imam? Kan ada orang-orang yang kelihatan baik, jemaahnya Masya Allah. Tapi anak buahnya tahu. Kadang-kadang supirnya tahu, bosnya na'udzubillah suka main perempuan, berzina. Tapi ketika mamanya berhenti di musola atau dalam perjalanan, bosnya jadi imam nih. Bagaimana dia menjadi makmum? Sah sholatnya. Nggak disyaratkan imam itu harus orang yang tidak melakukan dosa besar ya. Tapi tentunya itu nggak baik. Kemudian tidak disyaratkan imam itu baligh. Tadi disebutkan berkaitan dengan hadis Amr bin Salamah, di mana dia menjadi imam di kampungnya. Ini anak akan membacakan hadisnya ya. An Abi Qilabah an Amr bin Salimah, qala li Abu Qilabah, ala talqahu fatas'aluhu. Abu Qilabah berkata, engkau nggak ketemu sama dia, engkau tanya dia. Ya sudah, akhirnya dia bertanya tentang orang ini. Lalu cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi berkaitan dengan ada berita, ada nabi yang mengaku, ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit. Akhirnya singkat cerita, mereka akhirnya datang ke kota Madinah, orang-orang ini, untuk menyatakan keislaman mereka. Akhirnya setelah pulang dari menjumpai Nabi SAW, dia pulang ke kampungnya. Dia bercerita kepada kaumnya, ji'tukum wallahi min indin Nabi SAW haqqan. Aku baru saja datang dari Nabi. Benar dia itu Nabi. Faqala sallu salata kadha fi hini kadha. Maka dia mendakwain kaumnya. Mereka sudah masuk Islam untuk mendirikan salat. Salatlah di waktu ini, di waktu ini. Kemudian ketika masuk waktu salat, fal yu'adzin ahadukum. Hendaklah seorang di antara kalian azan. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling banyak bacaan Qur'an. Dicarilah mereka ini. Jadi kampungnya Amr bin Salimah ini memang tempatnya para kafilah yang lewat ya. Sehingga mereka tahu tentang Nabi SAW, akhirnya mereka masuk Islam. Si Amr bin Salimah ini sering mendengarkan Quran dari orang-orang yang lewat kampungnya itu. Dicari ternyata kata Amr bin Salimah nggak ada yang lebih banyak hafalan Qurannya dari aku. Faqaddamuni baina aydihim. Bayangkan, mereka memajukan aku untuk jadi imam di depan mereka. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Dan umurku 6 atau 7 tahun sekitar itu. Itu jadi imam. Kenapa? Karena ingat ini jabatan agama.
bukan jabatan politik atau apa, yang sudah ditetapkan siapa yang pantas menjadi imam. Baik, kemudian tidak disyaratkan orang yang menjadi imam itu harus bisa melihat. Enggak. Jadi orang buta pun sebagaimana di masa Nabi SAW, Ibn Ummi Maktum pernah menjadi imam. Baik, ahibati fillah. Ada beberapa permasalahan yang mungkin Ana ingin sampaikan secara ringkas. Jadi ada sebuah buku yang entah apa sudah terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, judulnya Al-Imamah fi Shalah, tentang masalah perimaman dalam sholat. Lumayan panjang buku ini, 200 halaman. Ana akan membacakan beberapa poin yang kita butuhkan untuk menjadi imam ya. Yang pertama, seorang perempuan menjadi imam bagi para wanita sah sholat mereka. Walaupun kita tahu para wanita ini tidak dianjurkan sholat berjamaah. Untuk berangkat ke masjid tidak. Kalau umpamanya mereka sholat berjamaah di rumah atau di kantor, umpamanya khususnya di bulan Ramadan ini, mungkin ibu atau teman-teman yang di kos-kosan ya, para akhwat yang tinggal di kos-kosan, mereka bikin sholat tarawih di tempat kos-kosan mereka, nggak ada masalah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengimami mereka. Baik. Kemudian apabila menjadi imam itu orang yang secara hafalan Qur'annya lebih sedikit. Di belakang ada yang hafal Qur'an ya. Ada yang Masya Allah, ada yang ahli qiraat. Tapi yang jadi imam bukan dia. Bagaimana? Nggak ada masalah sebenarnya. Artinya sholat mereka sah dan dia menjadi imam untuk mereka pun nggak ada masalah ya. Tapi secara hukum kalau kita mau menyeleksi siapa yang menjadi imam, maka tentunya seperti yang Nabi SAW telah arahkan. Kemudian ada masalah berkaitan dengan bolehkah orang yang tayamum menjadi imam buat orang yang wudhu. Ini ada orang sakit, dia nggak boleh kena air. Nah, mungkin ini terjadi di rumah sakit, umpamanya imamnya ini, imam yang sudah ditetapkan di rumah sakit, dia kurang sehat gitu loh. Tapi insya Allah masih bisa jadi imam. Akhirnya dia tayamum karena nggak boleh kena air. Makmumnya wudhu, boleh nggak? Boleh. Berdasarkan hadis Amr ibn As ya, radhiyallahu taala anhu. Ini cerita Amr. Ihtalamtu fi lailatin baridah syadidatil bard fi ghazwati dhatis salasil. Aku pernah mimpi basah, mimpi junub ya. Di salah satu peperangan yang sangat dingin sekali kondisinya pada waktu itu. Aku takut mau mandi. Takut kalau mandi sakit mati. Akhirnya aku tayamum. Aku tayamum karena Amr bin As ini jadi imam pemimpin mereka, maka dia yang jadi imam. Aku sholat subuh bersama sahabatku, pulang, aku laporan sama Nabi SAW. Takut, ini pentingnya orang itu berilmu. Ketika dia ragu, dia bertanya. Maka dia datang mengatakan kepada Nabi SAW, bahwasanya aku sholat dalam kondisi seperti yang aku ceritakan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub. Gimana engkau sholat dalam kondisi junub engkau? Jadi imam engkau dalam kondisi junub. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, aku tuh kondisinya seperti ini, seperti itu. Sedangkan aku mendengar Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri, kata dia. Bunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Allah itu sayang sama kalian. Akhirnya Nabi SAW ketawa dan yang ngomong apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya sholatnya imam yang tayamum untuk makmum yang berwudu itu sahih. Nggak ada masalah. Baik. Kemudian seorang yang jadi musafir boleh menjadi imam untuk yang mukim.
Apalagi kita bakal mudik ya, kadangkala kita disuruh jadi imam nih di masjid. Karena sering kali jadi imam umpamanya di masjid-masjid bandara ketika sholat. Dan kita sholatnya di jamak atau di qashar. Anda musafir. Musafir itu sholatnya ya 2 rakaat gitu loh. Zuhur, asar, isya itu qashar. Itu yang lebih utama buat dia. Bagaimana dengan makmumnya? Kalau ada yang mukim, gak ada masalah. Dia sholat 2 rakaat dan makmumnya menyempurnakan sholatnya. Dia tinggal tambah 2 rakaat ini. Ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Umar ketika datang ke kota Mekah, Umar jadi imam. Karena kita tahu Umar khalifah, pemimpin umat Islam. Ketika dia datang ke Mekah, dialah yang jadi imam di Masjidil Haram. Dia musafir. Penduduk Mekah banyak yang mukim. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya ahla Makkah, atimmu salatakum fa inna qaumun safr. Wahai penduduk Mekah, kalian sempurnakan salat kalian. Kalian sempurnakan salat kalian, kami adalah orang yang sedang safar. Jadi gak apa-apa untuk menjadi imam bagi yang mukim, seorang yang musafir. Sebaliknya, kalau mukim jadi imam buat yang musafir. Sedangkan yang musafir mau sholat 2 rakaat nih. Imamnya sholat 4 rakaat umpamanya. Maka makmum ikut sama imam. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Jadi kalau orang yang musafir sholat bersama imam yang mukim, maka hendaklah mengikuti imamnya. Tapi kalau yang mukim sholat sama musafir, maka dia menambahkan sholatnya karena memang sholat dia kurang. Kemudian jamaah, orang yang sholat fardu, untuk orang yang sholat sunnah, imamnya ini sedang sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Boleh nggak? Perbolehkan. Tanpa khilaf sebenarnya jamaah. Ini berkaitan dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW ketika itu sedang di masjid ya, beliau melihat ada seorang sahabat yang masuk masjid sholat sendirian. Mungkin dia telat ya, dia sholat sendirian, udah selesai jamaah ini. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Adakah seorang di antara kalian yang sholat sama orang ini, bermakmum sama orang ini, untuk agar sholatnya jadi jamaah gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya ini orang udah pada selesai sholat fardu gitu loh. Dia boleh menjadi makmum untuk orang yang sholat wajib. Adapun kalau orangnya sholat sunnah, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Jadi kadangkala ada orang umpamanya datang telat nih masjid. Dia lihat ada orang sholat, tahu-tahu dia bermakmum. Orang ini padahal sholatnya ba'diyah. Dia sholat zuhur. Boleh enggak? Menurut pendapat yang lebih benar, diperbolehkan. Berdasarkan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'ad ini sholat bersama Nabi SAW, sholat Isya di Masjid Nabawi. Kemudian dia pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Sholat wajibnya kan udah Mu'ad bersama Nabi SAW menjadi makmum. Pulang sholat Isya menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya sholat Isya itu boleh diakhirkan gitu. Dan sholat yang dilakukan Mu'ad ini tidak pernah diingkari sama Nabi SAW. Kemudian orang yang sholat asar, makmumnya sholat zuhur, ini musafir jadi umpamanya. Juga nggak ada masalah perbedaan niat di antara makmum dengan imam. Menurut pendapat yang rajih tidak masalah. Jadi kita nggak harus tahu niatnya imam itu sholat apa. Karena ini sesuatu yang
Berat, imamnya udah sholat, kita di belakangnya. Masa mau tanya dia sholat apa? Jadi pendapat yang mengatakan kalau imam ini niatnya sholat asar, sedangkan kita niatnya sholat zuhur, nggak ada masalah. Perbedaan niat di antara imam, baik itu dari sisi sholat wajib atau sholat sunnah, atau niat sholat itu sendiri. Kemudian ahibati fillah, akan lihatkan masalah-masalah yang kita butuhkan. Nah, hukum imam yang nggak disukai sama makmumnya. Gimana? Ada nih orang, dia jadi imam. Dia tahu masyarakat nggak suka sama dia. Tapi dia maksa jadi imam. Ini menurut pendapat yang paling ringan, makruh. Bukan hal yang baik. Sebagian mengharamkan dia jadi imam. Berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada 3 orang yang sholat mereka nggak lewat dari telinga mereka, nggak diangkat sholat mereka. Siapa? Al-abdul abiq hatta yarji. Budak yang kabur dari majikannya sampai dia balik. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Orang perempuan yang bermalam dalam kondisi suaminya marah sama dia. Sholat nggak diangkat. Yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan seorang yang menjadi imam di satu kampung dalam kondisi orang-orang nggak suka sama dia. Jadi kalau bicara nggak suka ini terjadi perselisihan di antara para ulama, berapa persen sih? Paling nggak kalau 50% yang suka, 50% yang nggak suka, insya Allah ada masalah. Tapi kalau lebih dari 50% yang nggak suka, maka dia mengundurkan diri jadi imam. Maka imam ini penting untuk tahu kondisi jamaahnya. Kemudian ingat, di masjid apabila ada imam yang sudah ditetapkan, yang namanya imam rotib ya, imam yang sudah dijadwalkan dia jadi imam, maka nggak boleh ada yang nyelonong menjadi imam, kecuali imam yang biasa datang ini berhalangan. Mamanya mereka udah ditetapkan waktu iqamahnya kira-kira menganggap 20 menit ya. Ditunggu udah lewat nih 25 menit nih. Imamnya nggak datang nih. Nah, ketika itu baru diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ya ummanna rajulu rajula fi sultani. Nggak boleh seorang itu menjadi imam untuk orang lain dalam daerah kekuasaan dia gitu. Jadi yang paling berhak adalah yang memang sudah ditetapkan untuk menjadi imam. Kemudian ini ada permasalahan yang mungkin sering ditanyakan di bulan Ramadan ini. Bolehkah imam itu membaca dari Al-Quranul Karim? Kan hukum asalnya imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Bagaimana kok kondisinya ini hafalan Qurannya semua sedikit gitu. Kalau sholat fardu, maka pendapat yang rajih nggak boleh dia pegang mushaf. Tapi kalau sholat sunnah, sholat malam, sholat tarawih umpamanya, bolehkah imamnya ini pegang mushaf? Diperbolehkan berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana budaknya Aisyah yang bernama Zakwan itu jadi imam memegang mushaf. Jadi boleh ya buat imam. Kemudian kalau bicara tata cara berdirinya makmum, kalau makmumnya satu berarti berdiri di kanan imamnya. Apakah berdiri sejajar atau mundur sedikit? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih dia sejajar sama imam. Dan itu yang dipraktekkan oleh beberapa sahabat Nabi. Baik, masih banyak pembahasan. Kalau perempuan yang jadi imam, berdiri di mana imam perempuan? Maka dia berdiri di tengah.
Itu yang sunnah, dianjurkan bagi dia untuk berdiri di tengah bukan di depan. Dia berdiri di tengah, tapi kalau dia berdiri di depan, sholatnya pun sah, tapi lebih baik dia berdiri di tengah-tengah perempuan tersebut. Baik, ahibati fillah, di antara adab ya, Ana akan sebutkan secara ringkas tentang adab menjadi imam. Kalau sholat fardu, maka tolong imamnya ini memperhatikan kaumnya. Seperti tadi udah disinggung. Jadi dia sholatnya jangan panjang-panjang gitu. Rukunya jangan panjang-panjang, sujudnya jangan panjang-panjang ya. Rasul SAW mengatakan, "Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif." Kalau seorang di antara kalian jadi imam buat orang-orang itu, hendaklah dia meringankan sholatnya. Fa inna fihimus saghir wal kabira wad dha'if wal marid wa dzal haja. Karena di belakang dia tuh ada orang yang ada anak kecil, ada orang yang sudah tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya keperluan. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau sholat sendirian terserah dia mau sholat berapapun. Berapa panjang pun silahkan gitu. Ini ingat, ini berkaitan dengan sholat fardu ya. Karena kita akan melihat ketika Nabi SAW sholat sunnah, ketika itu beliau sholat malam, Hudzaifah bin Yaman menjadi makmum. Makmum Nabi SAW. Nabi sholat 1 rakaat, itu membaca 5 juz. 1 rakaat. Karena sholat sunnah gitu loh. Artinya engkau mau bermakmum fadl, enggak silahkan gitu loh. Karena ini bukan sholat fardu yang dia jadi imam di masjid yang orang-orang harus mengikuti dia. Sedangkan ini kan kalau mau ikut itu tatawuan, maksudnya sukarela gitu loh. Sukarela engkau mau ikut silahkan gitu loh. Karena ini sholat sunnah, engkau mau sholat sendirian juga fadl gitu. Ini Nabi SAW kata Hudzaifah bin Yaman, beliau membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, membaca Ali Imran 1 rakaat. Kemudian beliau ruku. Rukunya itu ala nahwin min qiyamihi, seperti berdiri. Kemudian beliau i'tidal. I'tidalnya panjang sekali. Kemudian beliau sujud. Sujudnya ini masih 1 rakaat ya, sujudnya itu hampir seperti ini berkaitan dengan sholat fardu secara khusus. Kalau sholat sunnah ya bebas, tapi kan kadang-kala kita memperhatikan kalau memang engkau menjadi imam di masjid dan makmumnya ada orang-orang yang lemah, ya silahkan kita berusaha untuk memperhatikan mereka. Kemudian imam ini kadang-kala meringankan sholatnya. Secara umum tadi memilih sholat isya, bacalah Sabbihisma Rabbikal A'la, baca Awsatul Mufassal. Jadi kalau kita lihat ya, dianjurkan ketika kita sholat 5 waktu ini, kalau sholat subuh itu dianjurkan membaca Tiwalul Mufassal. Yang panjang-panjang dari mulai surat Al-Hujurat atau Qaf sampai Amma Yatasa'alun. Kalau lagi sholat Maghrib itu dianjurkan Qisarul Mufassal. Yang pendek-pendek dari Mufassal ini, yaitu dari Wadduha sampai An-Nas. Kemudian kalau sholat Isya dianjurkan membaca Awsatul Mufassal dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Sampai Wadduha. Ada imam yang meringankan sholatnya, ini pentingnya imam ketika dia melihat ada keributan di belakang, ada yang nangis ini itu ya, perlu diperhatikan. Nabi SAW pernah meringankan sholatnya karena ada suara tangisan di belakang sana, di belakang shaf. Ini menunjukkan Nabi SAW peduli dengan jamaahnya. Jadi imam itu jangan kan pura-pura khusyuk ya. Dia sholat yang khusyuk. Tapi orang yang khusyuk itu pun masih bisa merasakan kondisi yang terjadi. Tapi kadang-kala imam ini kan nggak dengar. Masjidnya besar, di belakang ada yang nangis-nangis, anaknya cari ibunya. Sehingga dia tetap membaca yang panjang umpamanya. Padahal kan dia boleh. Umpamanya sholat isya, dia rencana mau baca umpamanya Amma Yatasa'alun. Tapi dengar ada yang nangis. Dia ganti dengan Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu. Kemudian dianjurkan di rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam salat beliau. Walaupun kalau bedanya dikit nggak masalah jemaah ya.
Seperti Nabi SAW kalau sholat Jumat itu membaca Sabbihisma Rabbikal A'la sama Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Padahal Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah ini lebih panjang dikit lah, nggak terlalu. Kemudian juga membaca bacaan dalam sholat ini usahakan tertib. Suratnya itu kalau bisa tertib. Ini bicara suratnya. Jadi kalau baca yang namanya Qul Huwallahu Ahad dulu, baru Qul A'udzu Birabbil Falaq. Tapi kalau dia membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq kemudian Qul Huwallahu tetap sah. Tapi lebih utama mengikuti tertib yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Tapi kalau ayat jamaah maka harus tertib kalau bicara ayat. Tapi kalau surat itu dianjurkan. Kemudian ahibati fillah, dianjurkan imam ini selesai sholat fardu dia jadi imam. Kalau mau sholat sunnah itu pindah, tidak di tempat dia sholat di sana. Ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW mengatakan la yusallil imam fil maw'idi alladhi shalla fihi hatta yatahawwal. Imam itu kalau bisa jangan sholat sunnah di tempat dia sholat fardu tadi. Dan makmum pun kalau bisa seperti itu karena untuk memperbanyak saksi-saksi di bumi Allah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan imam ini. Yang terakhir berkaitan dengan imam yang nggak bisa berdiri. Bolehkah orang yang nggak bisa berdiri itu dia paling banyak hafalan Qur'annya? Boleh dia jadi makmum buat makmum yang bisa berdiri. Ini ada khilaf di antara para ulama. Yang rojih sebenarnya sah saja, tapi lebih utama jangan. Jadi apabila imamnya sakit umpamanya, dia nggak bisa berdiri, pakai kursi roda, yang lebih utama dia tidak jadi imam. Walaupun dia hafalannya lebih banyak, hendaklah yang dijadikan imam itu yang bisa secara sempurna menjalankan rukun salat khusus yang berkaitan dengan berdiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Ustadz dari jamaah. Ada yang sudah raise hand dari Muhammad Iqbal, mungkin bisa langsung menanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya, Ustaz, ini tanya Ustaz, kebetulan kami ini ditugaskan ke Surabaya. Di sini di kampung tempat kami tinggal ada musola kecil, Ustaz, musola kecil yang kemudian kami sering sholat. Di dekatnya juga ada masjid. Cuman di musola ini nggak ada yang misalnya jemaah yang kemudian waktu kami datang kami dipercayakan untuk jadi imam. Karena kami lihat ternyata bacanya juga tapi kami juga merasa diri nggak terlalu percaya diri juga, tapi karena melihat kondisi jemaah memungkinkan kami untuk jadi imam dengan pertimbangan tadi bacaan. Cuman hanya saja Ustaz, kami juga merasa ini kadang merasa perlu untuk mau ikut sholat di belakang imam yang lebih bagus pasti bacaannya. Di masjid itu ada di sekitar masjid dekat situ lagi. Cuman kadang kalau kita ke sana, kami merasa bertanggung jawab juga, apakah merasa berdosa juga untuk kemudian meninggalkan sholat. Masya Allah. Apakah bagaimana sikap sebenarnya kami ketika dalam kondisi seperti ini, Ustadz? Apakah ada sebenarnya tidak ada ketetapan dari takmir musola untuk mempercayakan kami menjadi imam rawatib, cuman jadwalnya ya selama ini begitu, kami jadi imam untuk sholat fardu. Hanya saja kadang kami mau keluar juga untuk menjadi makmum dari imam yang Masya Allah. Siap. Barakallahu fikum. Masya Allah. Naam, jamaah rahmakumullah. Kita ini memiliki masjid di Indonesia. Tahun 2009 ya. Sekitar itu. Itu jumlah masjid dan mushola di Indonesia itu ada 700.000 lebih. Sekarang tentunya lebih banyak lagi. Hanya saja kita prihatin berkaitan dengan pemeliharaan masjid itu, dari mulai pemilihan imamnya, muadzinnya, ya. Itu terkadang
masih kurang diperhatikan. Sampai kita ingin mengadakan daurah ya, mengadakan pelatihan. Kalau ada pelatihan untuk mengupgrade seorang dokter dari satu ilmu baru yang mungkin dia perlu ketahui. Bagaimana dengan imam ini? Imam pun perlu di-upgrade keilmuan mereka. Kita berharap semoga nanti bisa menjadi ide buat teman-teman di daerahnya untuk berpikir menggandeng majelis ulama atau lembaga yang ada untuk mengadakan daurah para imam. Karena terus terang kadang-kala kita sholat di masjid ini nggak nyaman. Ada imam yang terlalu cepat. Ada bacaannya, kalau kita bicara syarat imam adalah yang paling banyak hafalan Quran, yang paling bagus bacaannya. Ini udah nggak lagi seperti itu. Imam kadang-kala bacaannya nggak jelas. Itu jadi imam. Padahal kita ingin semuanya di negeri kita ini sholat khusyuk dan mendapatkan kedamaian dalam sholatnya. Kembali kepada pertanyaan tadi, gimana akhirnya? Alhamdulillah, kalau memang apalagi di bulan Ramadan nih, bulan Ramadan ini kalau memang dipercayakan kepada antum, mungkin antum bisa koordinasi sama para pengelola masjid atau mushola, katakan gimana kalau kita cari imam? Cari imam. Jadi cari di mana umpamanya di situ ada rumah tahfidz atau apa. Dipanggil imam itu selama Ramadan, kita minta dia mengimami di situ. Dan ini juga bisa menjadi tempat pelatihan buat teman-teman yang di sana ya. Ketika selesai sholat tarawih atau apa, mereka menyetorkan bacaan mereka sehingga tatkala Ramadan pergi dan antum masih ada di situ, antum bisa melanjutkan dengan yang lebih baik. Kalau pilihannya meninggalkan musola itu ya nggak tepat. Seharusnya kita memakmurkan musola tersebut. Jadi tinggal bagaimana memakmurkannya, bisa boleh jadi tadi mendatangkan imam. Yang biasanya jamaah, ya kita memberikan mukafaah ya, memberikan bisyarah kepada imam tersebut, karena dia meluangkan waktunya untuk datang ke musola kita, atau kadang-kadang kalau tempatnya jauh, tapi hal itu insya Allah akan lebih baik. Dan gak ada masalah jamaah untuk mendatangkan imam. Karena Anda lihat di beberapa tempat di masjid itu, di beberapa masjid di beberapa daerah itu, bertahun-tahun Ana merasakan imamnya itu nggak tadi, ilmunya nggak nambah gitu, bacaannya tetap. Padahal seharusnya ada anak-anak muda dari anak-anak mereka sendiri mungkin yang masuk pesantren, yang bacaannya bagus, yang bisa dijadikan imam. Tapi kalau tidak tadi bisa panggil imam untuk jadi imam selama bulan Ramadan khususnya. Semoga dengan cara seperti itu antum tetap memakmurkan musola tersebut dan antum berada di tempat itu merasakan nikmatnya sholat di belakang imam yang bacaannya bagus dan ilmunya cukup. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, barangkali ada satu pertanyaan yang menggelitik itu Pak Ustadz. Apakah imam itu sebetulnya hanya membacakan surat atau ayat dari Al-Quran pada saat memimpin sholat, atau dia sebetulnya membuat taklimat atau suatu nasihat atau suatu pengingat pada makmunnya terhadap kehidupan atau terhadap situasi yang terakhir dihadapi itu. Kan sebaik-baiknya imam itu seharusnya orang yang paling menguasai makmumnya gitu, yang tahu tentang masalah-masalah yang ada di makmumnya, sehingga dia membacakan surat atau ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di makmumnya, bukan hanya sekedar membaca surat dan ayat tanpa kemudian memberi suatu semacam jalan keluar kepada makmumnya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh makmumnya. Bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fiikum. Iya, kalau kita melihat tadi sempat disampaikan bahwasanya imam itu kalau sholat maghrib hendaklah dia membaca atau dianjurkan membaca Qisarul Mufassal dari Wadduha sampai An-Nas. Ini terus dibaca sebenarnya jamaah. Ada imam yang baca cuma satu surat aja. Sah kalau bicara sholatnya dia sah. Tapi kalau dikatakan dia sebagai imam, tadi dokter juga menyampaikan, boleh jadi yang dia baca itu menjadi peringatan buat makmumnya. Hari ini dia membaca tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya.
Kemudian besok dia membaca Alhaakumut Takatsur. Besoknya dia membaca Wal Asri, Innal insana fi khusr. Artinya semua problematika dalam kehidupan ini sebenarnya dalam Al-Quran sudah dibahas. Solusinya ada. Hanya saja memang kalau kita bicara imam membaca ayat-ayat tersebut, sedangkan makmumnya nggak paham. Nggak paham dengan artinya. Di sini pentingnya para imam dipilih yang paling alim. Sehingga dia selain menjadi imam ketika sholat, dia juga bisa memberikan pengajaran. Kita lihat bagaimana Rasul SAW ketika beliau menjadi imam, selesai sholat, beliau itu kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, beliau sampaikan. Sehingga orang-orang yang sholat itu bukan hanya mendapatkan pahala berjamaah, tapi pulang juga dapat ilmu. Namun sekali lagi Anda sampaikan, imam pokoknya membaca surat, ya sah. Dia menjadi imam. Tapi kalau dia bisa tadi ketika maghrib dia membaca dari Wadduha sampai An-Nas. Ketika sholat isya dia membaca dari Amma Yatasa'alun sampai ke Wadduha yang dikenal dengan Awsatul Mufassal. Ketika sholat subuh. Ini bicara sholat subuh. Sholatnya 2 rakaat. Waktunya hening, tenang. Itu dianjurkan bacaannya panjang. Nabi SAW biasa membaca dari Qaf atau dari Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun, sampai Wal Mursalati Urfa. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin bagi para imam yang memang secara keilmuan agama kurang. Karena boleh jadi yang dijadikan imam itu bapak haji karena pulang haji. Boleh jadi karena dia yang tertua di sana. Bicara keilmuan agamanya sangat kurang sekali. Anda pernah ketemu dengan salah seorang kiai ya. Dari Kediri waktu itu Anda sampaikan, Pak Kiai mungkin kita bisa ya memberikan tambahan ilmu buat jamaah yang sholat di masjid. Selesai sholat asar, umpamanya selesai sholat subuh. Imam itu kok memang bukan ustadz, artinya dia bukan orang yang berilmu. Dia mungkin bisa membacakan selesai sholat itu. Boleh jadi tafsir ayat yang dibaca ketika sholat. Artinya aja sudah dia bacakan. Tadi kita membaca surat ini umpamanya artinya seperti ini. Atau dia membaca kitab Riyadhus Shalihin. Satu hadis tiap hari ya. Sehingga jamaah itu pulang. Selain mendapatkan fadilah sholat berjamaah, dia mendapatkan ilmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Abu Fikar Asrof, mungkin bisa langsung disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, terkait yang tadi antum sampaikan, Ustadz, yang berimam, yang bermakmum dengan imam yang barangkali pelaksanaan sholatnya itu kurang baik dan kita jika baik mendapatkan pahala dan makmum juga mendapatkan pahala kan gitu ya. Nah jika imamnya kurang baik, makmum tetap mendapatkan kemuliaan kan gitu. Nah jika keadaan kayak gitu didapati, apa makmum ini boleh mengulangi sholatnya di rumah Ustaz? Masya Allah. Barakallah fiik. Iya jemaah. Yang pertama apabila sholat imam itu di dirinya sah. Dia sah. Artinya dia sholat dia sah. Maka makmum boleh bermakmum dengan imam ini. Dan sholat dia sah. Tapi kalau ternyata sholatnya imam ini nggak sah. Berdasarkan yang dia pelajari umpamanya nggak ada tumak ninahnya. Dia ketika sholat umpamanya terlalu cepat dia sholatnya. Sehingga salah satu rukun sholat itu hilang. Maka dia niat memisahkan diri. Dia niat memisahkan diri. Sholat sendiri. Tapi bagaimana kalau ini adalah pemimpin yang gak mungkin memisahkan diri. Yang akan membuat keributan. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin kalian. Yuakhiruna salata an waktiha. Yang dia menunda. Memundurkan sholat itu sampai keluar waktunya. Gimana kondisinya? Sedangkan ini sholat harus berjamaah nih. Kata Nabi SAW, kalian sholat tepat waktu. Kemudian kalau nanti imam kalian datang, ya sudah kalian sholat lagi sama imam tersebut. Sholat yang kedua jadi sunnah buat kalian. Artinya sholat wajib kalian lakukan tepat waktu dan benar.
Sholat yang kedua sholat sunnah sudah. Memang di luar waktu sholat sunnah nggak ada masalah karena memang bukan sholat wajib yang waktunya telah ditetapkan. Jadi kalau dikatakan tadi, bolehkah kita mengulang sholat? Kalau ternyata sholatnya udah sah, nggak perlu ngulangin. Karena sholat kita udah sah. Mengulanginnya yang disebutkan dalam hadis tadi itu karena kondisi. Dia udah sholat sendiri tapi ada pemaksaan harus sholat bersama imam, ya dia sholat bersama imam. Sholat lagi. Tapi kalau antum kan enggak. Jadi antum kalau sholat imam itu sah, maka cukup buat antum, tak perlu ngulangin. Tapi kalau sholat imam itu antum merasakan kayaknya enggak sah tumakninnya ini, ya mau enggak mau, kita perlu mengulangin sholat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau Pak Ustadz, kemudian ini ada pertanyaan dari Raihan, barangkali dipersilakan untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Baik, saya mau nanya, Ustaz, kalau misalnya apakah kalau seorang muslim memiliki kesalahan di masa lalu pada banyak orang, kepada kaum muslim, pada banyak orang lain yang muslim gitu, tapi seorang muslim tersebut sudah bertobat dan sudah berusaha minta maaf kepada mereka, dan diantara mereka sudah ada maafkan juga, apakah pertanyaan saya, apakah amalan seorang muslim tersebut selama ini nggak diangkat sama Allah semuanya, nggak sih? Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Setiap hari ini bicara diangkatnya amalan ya. Tadi kita menyebutkan di antara yang sholatnya tidak akan melewatin kepalanya adalah budak yang kabur dari majikannya sampai dia balik. Kemudian wanita yang bermalam dalam kondisi suaminya murka sama dia. Dan yang ketiga adalah seorang yang menjadi imam di satu kaum sedangkan mereka nggak suka sama dia. Bagaimana dengan orang yang punya kesalahan sama manusia? Dosa itu ada dua. Dosa antara kita sama Allah Azza wa Jal. Dan dosa yang kita lakukan berkaitan dengan menzalimin manusia. Kalau yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal, syarat taubatnya itu adalah menyesali, meninggalkan perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi. Terus bagaimana yang berkaitan dengan manusia? Ada satu tambahan, yaitu perlu minta maaf sama mereka, minta dihalalkan sama mereka. Kalau itu barang kita ambil, kita bisa balikin, kita balikin sama mereka. Kalau nggak bisa, kita minta dihalalkan sama mereka. Terus bagaimana kalau ternyata ada sebagian yang tidak memaafkan? Kita udah minta maaf. Kita mungkin dulu pernah mukul dia, pernah membuli dia, memaki dia, menfitnah dia, ribain dia. Kemudian dia tidak memaafkan, maka yang kita lakukan bagaimana kita banyak-banyak berdoa buat orang tersebut. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau sudah mentok, kita minta sama Allah supaya orang itu diampuni sama Allah Azza wa Jalla, dibukakan pintu hatinya, dimudahkan urusannya, dimasukkan ke surga Allah. Semoga doa ini nanti dapat membayar kesalahan terhadap orang itu yang dia kelak akan menuntut pada hari kiamat kepada kita. Dia akan menuntut. Allah akan tegakkan persidangan sehingga orang semua bisa menuntut haknya. Nah, kalau bicara bagaimana amalan dia selama ini diangkat atau tidak. Ada hadis yang menyebutkan tentang diangkatnya amalan setiap pekan. Yaitu hari Senin dan Kamis. Itu diangkat dan diampuni dosanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kecuali untuk dua orang yang bertikai. Kalau ada dua orang yang bertikai yang tidak bertegur sapa. Ini yang kemudian disebutkan dalam hadis itu. Anziru lihadain. Dua orang ini jangan dulu diangkat amalannya. Jangan dulu diampuni dosa-dosanya. Gimana? Hatta yastaliha. Sampai dua orang ini berbaikan. Nah, gimana Ustaz kalau tadi kondisinya? Ana sudah minta maaf. Artinya Ana sudah berusaha. Tapi dia nggak mau. Dia nggak kenal Ana lagi. Ya sudah, alhamdulillah. Engkau sudah berusaha. Insya Allah engkau tidak termasuk yang memutuskan hubungan sama dia. Karena engkau berusaha untuk menyambungnya. Jadi urusannya tinggal dari satu arah. Tapi kalau dua arah, dua orang ini nggak mau bertegur sapa, maka dua orang inilah yang akan ditunda pengangkatan amalannya.
Tapi kalau yang satu berusaha, yang satu menjauh, menghindar, maka insya Allah yang berusaha untuk memperbaiki hubungan tetap amalannya akan diangkat dan diampuni sama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz yang di chat tertulis bahwa bagaimana hukumnya kalau sudah dibacakan apa namanya iqomah dan kemudian ternyata imamnya meminta waktu untuk sholat sunnah dulu gitu. Masya Allah. Dan pertanyaan berikut adalah mengapa Rasulullah tidak pernah menjadi muazin gitu, atau tidak pernah melantunkan azan gitu Pak. Masya Ustaz, Allah. terima kasih. Na'am, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Seorang imam itu dia yang menetapkan kapan iqamah sebenarnya. Imam itu yang menentukan. Makanya Bilal bin Rabah itu tidak akan qomat kecuali Nabi SAW udah keluar. Maka nggak ada Bilal qomat. Kemudian tahu-tahu Nabi baru datang gitu nggak. Biasanya dia akan datang ke rumah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang udah siap umumnya seperti itu. Maka dia akan menunggu Nabi SAW keluar, baru kemudian dia akan qomat. Ketika sudah qomat, kemudian imamnya mengatakan dia belum sholat qobliyah, maka nunggu, gak ada masalah. Karena imam yang berhak memimpin sholat pada waktu itu. Jadi makmum pun ketika imamnya datang, lalu tahu-tahu qomat, padahal imamnya ini belum qobliyah subuh biasanya ya, yang merupakan sunnah tidak pernah tinggalkan Nabi SAW, maka hendaklah para jamaah memaklumi hal itu dan mereka menunggu. Kemudian setelah imamnya selesai sholat, baru dia memimpin sholatnya. Kalau dikatakan kenapa Rasulullah SAW tidak pernah melantunkan adzan. Rasulullah SAW ya, kemudian kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka tidak dipilih sama Nabi untuk menjadi muadzin. Yang pertama, muadzin itu punya kriteria. Salah satunya adalah suaranya lantang, karena tujuannya apalagi di masa itu jamaah nggak ada mic ya. Muadzin itu harus naik ke tempat yang agak tinggi supaya suaranya lebih tersebar. Nabi SAW, karena beliau menjadi imamnya, beliau yang memimpin, maka beliau memilih muadzin. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan kepada Utsman ibn Abil As, mengatakan, engkau imam mereka, engkau pilih muadzin. Artinya Nabi tidak menggabungkan dua tugas buat dia. Nabi memberikan kepada dia tugasnya itu satu, menjadi imam. Engkau pilih muadzin. Begitulah Nabi SAW menjadi imam, maka beliau memilih muadzin beliau. Barakallahu fiik, Masya Allah. Prof Bo, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir ini, Prof. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini dari Ray Rida. Ray Rida dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Saya menanyakan Pak Ustadz yang tadi, saya pernah dengar bahwa perempuan sebaiknya perempuan sholat adalah di kamarnya sendiri dan insya Allah itu sudah mendapat pahala 27 seperti layaknya laki-laki sholat di masjid. Tapi yang tadi seperti Pak Ustadz bilang, misalnya dalam satu rumah misalnya banyak perempuan, kami sholat berjamaah. Ada nggak kelebihannya lagi tuh Pak Ustadz? Masya Allah. Nah, terus pertanyaan kedua Pak Ustadz, posisi kita sholat, kalau kita mau sholat sunnah lagi terus sholat lagi, itu berpindah, itu ada nggak jaraknya Pak? Minimal jaraknya berapa senti gitu Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Siap, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, iya, ahibati fillah. Nabi SAW mengatakan, salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjid. Salatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada salat di masjidku. Sampai di Masjid Nabawi. Bagi orang-orang yang tinggal di kota Madinah tuh, mereka salat di rumahnya lebih utama. Kalau dikatakan lebih baik, bukan dapat 27 ya, tapi lebih baik. Artinya kalau perempuan ini keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid, dia akan dapat fadilah tuh. Fadilah langkahnya, dihapuskan dosa, dikasih pahala, diangkat derajatnya. Kemudian dia sholat di masjid, baca doa masuk masjid. Yang dia sholat di sana, pulang dapat 27. Plus rangkaian langkah dia yang dapat pahala. Di rumah lebih baik. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan dapat 27, tapi lebih baik dari itu.
Terus bagaimana dengan perempuan yang di rumah ketika dia mau sholat berjamaah? Memang tidak disebutkan fadilah tersendiri ya buat wanita ketika dia sholat berjamaah di rumahnya umpamanya. Artinya ketika dia sholat sendiri dia sudah mendapatkan yang lebih baik tadi daripada di masjid. Dan subhanallah ya, ketika ana merenungkan kenapa perempuan ini kok tidak dianjurkan untuk berjamaah. Di rumah pun tidak dianjurkan, dia sholat sendiri fardhu, tapi mau berjamaah silahkan gitu loh. Diperbolehkan bagi dia. Karena memang perempuan ini kadangkala harus ngurus anak, harus bergantian dia dengan anggota keluarga yang lain seperti itu. Sehingga dia akan terbebani kalau dia, Allah aku gak dapat fadilah berjamaah itu karena harus ngurusin anak, gendong anaknya gantian sama kakaknya atau adiknya yang ada di rumah. Tapi secara umum ketika dia mau sholat berjamaah, tafadhal, silahkan dia sholat berjamaah. Dan kalau dikatakan adakah fadilah tersendiri, Allahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan pindah, jadi tidak ada ketentuan berapa pindahnya, tapi dia memang sudah tidak di tempatnya. Jadi orang yang habis sholat berjamaah ini, habis sholat fardu, usahakan memisahkan antara sholat sunnahnya itu dengan sholat fardunya tadi. Bisa dipisahkan dengan ucapan, itu dengan berzikir dia mohon kepada Allah. Jadi udah terputus tuh dari sholat yang sebelumnya. Boleh jadi dengan berpindah. Adapun pindahnya berapa senti tidak ada ketentuan, tapi yang jelas dia sudah bukan di tempatnya yang tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Prof Bowo mohon maaf ya karena memang waktunya di Jember berbeda dengan di Jakarta ini. Semoga Allah mudahkan dan ana ucapkan kepada seluruh jamaah, seluruh umat Islam khususnya jamaah yang hadir, selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga menjadi bulan yang penuh dengan berkah dan semoga Allah menerima amalan. Jazakumullah khair. Allah